Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Khidir Rizqullah. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya dalam proses menghafal Al-Quran. Saat saya masuk pesantren kelas 1 SMP, jujur bacaan Al-Quran saya itu sangat buruk. Makhorijul hurufnya banyak yang salah, hampir salah semua. Tajwidnya nggak ada yang benar kali ya. Tapi saya berusaha untuk belajar, dan bahkan saya sekolah kan di Tangerang. Saya orang Sulawesi, logatnya itu beda. Ustadz, kalau di Sulawesi Ustaz pakai S ya. Saya bahkan ditertawakan saat saya manggil Ustaz. Itu saya belajar, saya tetap semangat. Saya tawa teman saya itu tidak membuat saya malah ngedon, malah putus asa. Bahkan tahu orang lain itu harus membuat kita semangat. Dan saat itu mulai belajar membaca Al-Quran dengan metode yang pakai yang bu'a, sejenis Iqra. Saya harus sangat sungguh-sungguh karena saya pikir saya udah bayar mahal-mahal di sini, masa nggak serius belajar kan? Saya menambahkan waktu-waktu saya yang dalam sehari itu ada 2 kali halaqah, 2 kali ngaji lah bahasanya, pas habis waktu subuh dan sore. Jadi karena waktu yang sempit itu, saya kadang membawa yang bu'a ke dalam kelas. Saat guru belum datang, saat istirahat, kadang saya belajar dengan teman saya yang sudah bisa. Saya juga kadang belajar dengan abang kelas saya. Saat habis waktu bahasa, waktu kosong, saya nggak malu, karena itu adalah sebuah kebaikan. Jangan malu untuk belajar kepada siapapun. Itu kuncinya kan? Itu salah satu kuncinya. Jangan malu belajar kepada siapapun. Setelah itu saya lulus. Alhamdulillah saya bisa melambung kawan saya. Beberapa saya lulus duluan, alhamdulillah. Kemudian saya mulai menghafal setengah halaman, juz 30 tuh. Juz 30 saja tuh saya udah kewalahan. Saya tuh kadang waktu tidur, saya belum tidur, saya ngaji dulu beberapa jam, beberapa menit untuk mempersiapkan setoran besok. Akan tetapi itu sangatlah, menurut saya waktu itu susah banget nih, susah banget. Bahkan teman saya ada yang cepet banget, 1 halaman 2 halaman, cepet banget. Membuat saya, ini gimana ya caranya? Tetapi saya nggak ngedon, terus berusaha. Dan saya yakin itu ada hikmahnya. Kelas 8 saya juga masih agak kewalahan, walaupun mulai agak terbiasa. Saya belajar 1 halaman, dan waktu kelas 8 itu udah banyak teman saya yang selesai 30 juz. Membaca iri pastinya. Kelas 9 teman saya juga makin banyak, saya belum selesai. Saya juga alhamdulillah udah sangat terbiasa 1 halaman. Akan tetapi itu juga harus berjuang keras.
Setelah itu saya juga nggak lulus wisuda. Itu membuat saya sangat irilah kepada teman-teman saya yang lulus. Dan sebelum wisuda itu saya telah mempersiapkannya dari jauh waktu. Saya ngaji malam sampai 3 malam, minum kopi biar nggak ngantuk. Namun begitu sangat disayangkan sekali waktu itu, di antara teman-teman ngaji saya itu lulus semuanya kecuali saya. Membuat saya bersedih hati lah. Orang tua kecewa kan. Tapi bahkan teman saya ada yang kayak bahasanya ngeledek lah, yang nggak lulus padahal udah ngaji malam ya gitu kan. Ya mungkin sih ngedon waktu itu, ngedon ya, nggak lulus. Dan itu setelah lulus SMP saya pindah saat SMA-nya. Saya harus membuktikan, saya harus bisa menyelesaikan hafalan saya sesuai prosedur. Saya setelah tes bacaan alhamdulillah lulus, jadi saya bisa langsung menghafal tanpa ikro dulu, tanpa memperbaiki bacaan dulu. Saya langsung menghafal ke kelas tahfiz namanya. Itu kelas untuk khusus menghafal. Udah itu saya harus sangat berusaha, saya harus bisa. Teman saya udah banyak yang selesai, saya kapan kan? Pertanyaannya itu saya kapan selesainya? Saya terus berusaha. Ya, di sini saya begitu merasakan banyak sekali hikmah di sini banyak sekali. Saya belajar di sini banyak sekali saat saya kelas tahfiz. Saya berusaha. Pertama awal-awal juzkan 5 halaman, karena itu ada 5 kali halaqah, 3 halaman, 4 halaman. Terus saya terus berusaha. Kadang ada yang 10 halaman, 15 halaman, tapi pasti itu ada waktunya. Kata teman saya tuh, ada waktunya kamu tuh bisa 10 halaman sehari. Ada waktunya kamu tuh bisa 15 halaman sehari. Ya, saya tetap berusaha. Kadang kalau saya mengalami kesulitan, situ saya mendapatkan sebuah pelajaran. Saya mengalami kesulitan dalam menghafal halaman ini, misalnya kan, saya berhusnudzon, insya Allah Allah yang bantu, insya Allah pasti mudah, insya Allah Allah yang membantu kita, insya Allah Allah yang membantu. Saya menghafal Quran, Allah memudahkan, insya Allah, bismillah, bisa, insya Allah bisa, alhamdulillah bisa dilewati. Setiap mengalami misalnya ribut, saya bilang insya Allah bisa. Alhamdulillah bisa. Saat mengalami kesusahan pernah udah enak nih ngapal, udah berapa halaman, target udah kecapai tiap harinya, tiba-tiba turun. Ada mungkin 3 hari kalau nggak salah tuh turun. Saya tulis di buku laporan saya namanya Mutobaah. Saya tulis di catatannya, Allah meninggikan derajat kita dengan memberi cobaan. Itu saya anggap cobaan, agar ini kita lagi diuji. Yang sebelumnya udah puas dengan pencapaiannya tiba-tiba turun, ya ini diuji. Nah, sabar, banyakin istighfar ya. Mungkin sebelumnya itu kita mungkin menzalimi seseorang, banyakin istighfar, astagfirullah, istighfar, alhamdulillah kecapai lagi. Jadi kalau mengalami kesulitan, banyakin istighfar. Tetap bersyukur Tuhan, Allah yang memudahkan kita. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan, Allah yang memudahkan kita. Ya, saya awalnya kan kesulitan saat SMP. Kan setiap
kesusahan pasti ada kemudahan di dalamnya. Alhamdulillah, kemudahan saya dapatkan saat SMA. Dan saya tetap saat saya mengalami kesusahan gitu kan, istighfar banyakin dan meminta maaf juga. Wah, mungkin nih saya punya salah nih kemarin sama dia, ya minta maaf kepada orang yang kita pernah zalimi. Kita minta maaf, minta doa kepada orang tua, dan mendoakan kawan-kawan kita. Mendoakan kawan-kawan kita yang juga sedang menghafal Al-Quran, seluruh penghafal Al-Quran. Kita doakan guru, doakan orang tua, dan kencengin juga doanya. Sah doa tawakal. Dan seperti video yang saya buat sebelumnya, langkah menjadi penghafal Quran. Guru saya memberikan semangat. Tinggikan targetnya, ya. Kita tinggikan targetnya. Misalnya kita ini bisa ngapalin dalam sehari itu 7 halaman. Ya kita tinggikan 10 halaman. Kenapa harus tinggi? Karena gini ya, kalau target kita tinggi, kita akan berusaha terus untuk menggapainya, dan agar kita tidak membuang-buang waktu. Jadi misalnya udah 7, itu udah halaqah ketiga, tetap tinggikan lagi targetnya. Kan target itu hafalan, kan kita bisa menghafal cuma 7 halaman, tapi kita targetin 10. Jadi misalnya 7 udah kecapai 7 halaman sebelum waktu halaqah selesai, kita terus menghafal biar tidak ada waktu yang kita buang. Hargai waktu. Dan kadang saya juga memotong waktu istirahat saya. Kadang saya nggak makan siang, menghafal. Jadi saat guru datang saya langsung setoran. Gitu caranya. Dan kita membuat perbandingan dengan kawan kita. Teman saya nih udah halaman ini nih, saya harus susul, kan saya harus balap. Dan kadang juga kita merasa kita tidak mau disaingi, tidak mau dibalap. Jadi kita terus dia udah halaman ini, udah deket nih, saya harus makin cepat ngapalnya. Kan fastabiqul khairat, berlomba-lomba pada kebaikan. Jadi salah satu kunci juga fastabiqul khairat, minta maaf, istighfar, kan kepada istighfar, banyakin istighfar, doa, meminta doa kepada orang tua, mendoakan teman, itu juga kan kunci-kuncinya. Alhamdulillah, karena sesuai prosedur, waktu kan 1 SMA saya ngulang dari juz 1, jadi alhamdulillah 30 juz saya selesaikan dalam waktu 3 bulan 6 hari. Orang tua saya senang, bahkan menangis. Saya telepon, udah selesai. Saya sangatlah senang. Alhamdulillah, itu sangat berharga waktu itu. Salah satu waktu saya nge-apply saat saya setoran juz 29, karena juz 30-nya itu nanti pas takbir akbar, nanti kita ada syukuran saat itu. Saya sangat senang. Pertama saya setoran nih, teman saya semakin udah mau selesai. Pertama so senang dulu kan, so cool, so tenang. Setoran pertama, jujur saya sangat senang, play malah sangat senang banget. Alhamdulillah saya udah menyelesaikannya, dan saya juga terus menyemangati teman saya agar cepat menyelesaikannya. Jangan ngedown, terus semangat, karena insya Allah setiap kesulitan yang kita alami itu ada kemudahan. Allah memberikan jalan keluar bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.